definisi keadilan itu di dalam syariat kita yang dinamakan al-adl itu adalah memposisikan segala sesuatu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah memposisikan segala sesuatu sebagaimana yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, nah itu pasti keadilan. Pasti keadilan. Keadilan itu dalam syariat nggak bisa diterjemahkan dengan kata persamaan. Sebab sama belum tentu adil. Sama belum tentu adil. Jelas ya? Anak kecil SD mau disamakan biayanya dengan anak yang sudah besar kuliah. Sama-sama diberi uang jajan 10.000 misalnya. Oh, kita harus berlaku adil. Ini enggak benar ya. Berlaku adil sama-sama diberi. Jadi sama itu enggak menunjukkan apa? Belum tentu menunjukkan keadilan. Tapi keadilan itu memberikan setiap orang haknya masing-masing sebagaimana yang Allah perintahkan. Karena itu dari keadilan di pembahasan warisan, laki-laki diberi bagian 2 kali lipat dari perempuan. Itu keadilan dalam agama. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu habdil unthayain. Allah berwasiat pada anak-anak kalian tentang warisan ini. Untuk anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Iya. Nah, itu disebut keadilan. Tidak disebut persamaan. Tidak sama. Sebab keadilan yang banyak mengeluarkan biaya itu adalah laki-laki. Yang banyak mengeluarkan biaya. Iya. Kayaknya dalam urusan pernikahan saya, kalau mau menikah laki-laki bayar mahar, mengeluarkan mahar. Beda dengan perempuan. Perempuan itu ketika dinikahi, dia malah menerima mahar. Kemudian setelah menikah, nafkah itu bukan dia menanggung, tapi yang menanggung adalah siapa? Suami, si laki-laki. Nah, itu sudut keadilan dijaga di dalam agama, dipelihara. Iya. Ya kalau kita sudah paham ini, maka insyaallah ta'ala itu akan memudahkan kita masuk di dalam pembahasan-pembahasan yang lain. Seperti yang ditanyakan tadi di pembahasan berlaku adil di antara anak-anak. Jadi orang tua itu dia ada kewajiban memberi nafkah. Ada kewajiban memberi nafkah. Karena seorang itu dia terkait dengan kewajiban memberi nafkah itu dengan 3 sebab. Sebab yang pertama karena pernikahan. Karena itu ada kewajiban nafkah suami terhadap istri. Sebab yang kedua karena nasab. Makanya di situ ada kewajiban nafkah terhadap anak-anak, kewajiban nafkah terhadap orang tua atau siapa yang memang wajib untuk dia tanggung. Kemudian yang ketiga karena kepemilikan. Nah, ini di masa dahulu ya. Ya kalau seorang memiliki budak, maka dia wajib untuk menafkahi budaknya. Wajib untuk menafkahi budaknya. Itu di masa dahulu. Baik, jadi sekarang kalau kita lihat pada diri kita, kita harus posisikan jenis-jenis kewajiban itu tadi, hak-hak itu tadi. Iya. Ya terhadap istri misalnya, kalau dia punya lebih dari seorang istri, nah itu ada porsi wajibnya ditetapkan di dalam syariat. Dalam hal bermalam, dalam hal nafkah, di dalam hal pakaian, dan di dalam hal rumah tinggal. 4 hal. Dia harus berlaku adil di situ. Berlaku adil. Nah, terkait dengan nafkahnya, itu terhadap istrinya sendiri. Kalau misalnya istri yang pertama punya seorang anak, istri yang kedua punya 3 orang anak, dia tidak hitung kepada jenis istrinya, tapi dia hitung kepada anak-anaknya. Nafkah setiap anak itu ada nafkahnya sendiri. Dan anak itu bertingkat-tingkat. Ada yang memang sudah besar, dia perlu biaya lebih banyak. Ya, ketika mengeluarkan biaya untuk anak yang sudah besar ini, maka itu bukan memberi hal yang
tambahan, tapi itu kewajibannya, menafkahi sekolahnya. Biaya sekolahnya misalnya lebih mahal daripada anak TK. Ya, dia keluarkan biaya lebih mahal untuk yang sudah kuliah. Nah, itu wajar, biasa. Ada perbedaan di situ nggak ada masalah, sebab dia di situ di posisinya menunaikan kewajibannya dalam pendidikannya terhadap anaknya. Nah, kecuali kalau pemberian biasa, orang tua misalnya mau bagi-bagi tanah atau mau bagi-bagi hadiah, nah itu harus berlaku adil. Dan keadilannya itu silam pendapat di tengah para ulama. Apakah harus dibagi rata atau ikut ukuran laki-laki 2 kali bagian perempuan. Dan ini pendapat yang terakhir itu lebih kuat. Sebab itu dipakai di pembahasan warisan. Dan ketentuan Allah adalah keadilan yang paling adil. Iya, keadilan yang paling adil di dalam hal tersebut. Jadi itu mungkin ya beberapa gambaran dari apa yang ditanyakan, mudah-mudahan mencukupi. Wallahu ta'ala.